Baik ya, time value of money ya. Jadi time value of money ini ya ini adalah konsep dasar ya di dalam keuangan ya atau di dalam manajemen keuangan ya. Nanti hampir semua konsep-konsep atau perhitungan-perhitungan yang ada di dalam topik-topik di dalam manajemen keuangan ini akan banyak menggunakan dasar atau konsep dari time value of money ya. Nah, jadi tadi juga sudah intinya dari time value of money ini adalah konsep kalau sekarang itu uang sekarang itu lebih lebih baik dibandingkan ya misalnya kita punya uang 1.000 sekarang lebih baik dibandingkan punya uang 1.000 di masa yang akan datang, apakah sebulan, 2 bulan, setahun dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah dari time value of money ya. Nah, nah ini adalah contoh ya. Jadi kalau ini adalah garis waktu ya. Jadi kalau misalnya 0 ini adalah posisi hari ini ya cash flow, kemudian dengan asumsi ada tingkat bunga ya karena ini time value of money ini akan selalu dibandingkan dengan tingkat bunga gitu ya. Jadi konsepnya itu sebenarnya kan konsepnya itu kalau misalnya dana itu bisa kita kalau misalnya kenapa uang yang sekarang itu lebih berharga dibandingkan uang di masa yang akan datang. 1.000 sekarang lebih berharga dibandingkan dengan 1.000 bulan depan misalnya gitu kan. Nah, itu adalah karena ada asumsi tingkat bunga. Gitu ya, ada asumsi tingkat bunga. Artinya ada asumsi bahwa kalau uang 1.000 yang saya gunakan sekarang ya, maka 1 bulan lagi ya karena ada kesempatan untuk melakukan usaha ya. Jadi ada opportunity. Sehingga kalau uangnya itu tidak digunakan ya berarti ada opportunity yang loss. Nah, ini ada opportunity uang itu bisa digunakan untuk usaha ya, sehingga pada bulan depan itu ya pada 1 bulan kemudian atau 1 periode ke depan ya dana itu akan berkembang gitu ya. Nah, berkembangnya dari mana jumlahnya? Nah, asumsinya berkembang itu menggunakan tingkat bunga gitu ya, minimal menggunakan tingkat bunga. Oke ya. Nah, ini kenapa ada faktor I% ini. Ya, kemudian ada faktor periode. Ya, periode ke-1 ya atau tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga atau bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Ya. Nah, sehingga kalau kalau misalnya dananya itu adalah ya ini, nah ini dananya di tahun pertama disebut dengan cash flow 1 ya, dia menunjukkan tingkat dari atau waktu dari dananya. Kemudian nanti tadi ada periode ya, ada periode ini ya, periodenya ini berapa periode ya. Nah, jadi kalau misalnya ada dana 100 ya di sini contohnya ya misalnya dana 100 itu pada tahun kita mau terima uang pada tahun kedua gitu ya. Nah, pada tahun kedua diterima 100 ya, maka sebenarnya berapa nilai di tahun pertama atau di tahun ke-0 gitu ya. Nah, ini adalah konsep dari time value of money. Karena di sini ada unsur I% bunganya ini ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada konsepnya adalah annuity. Ya, annuity itu artinya ini ada penerimaan berkala dalam jumlah yang sama. Ya. Jadi 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga. Nah, sehingga nilainya nanti berapa? Ya, di tahun ke-0. Oke ya. Nah, ini adalah konsepnya. Nah, ini misalnya kita di sini menggunakan asumsi cash flow ya.
Nah, asumsi cash flow ini pada tahun pertama ini ada investasi sebesar 50. Nah, berarti ini uangnya adalah cash out ya. Nah, cash out. Kemudian pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga ini masing-masing ada cash inflow-nya ya 100. Tahun pertama ada pemasukan 100, tahun kedua ada pemasukan 75, tahun ketiga ada pemasukan 50. Nah, kalau ini kita asumsikan dengan tingkat bunga I persen, gitu ya, ini katakanlah I-nya 10% misalnya. Nah, ini berarti berapa kalau kita tarik nih semuanya ya. Nah, ini ya. Jadi 100 itu kalau ditarik ke tingkat 0 itu jadi berapa? 75 ditarik ke periode 0 jadi berapa? 50 ditarik ke periode 0 jadi berapa? Gitu ya. Nah, ini kira-kira sebanding nggak dengan nilai investasi yang kita keluarkan. Ya, makanya investasi ini di sini disebut dengan atau ditulis dengan angka minus. Oke ya. Nah, ini adalah kemudian ya, ini tadi adalah konsep dari present value ya. Jadi ditarik ke depan ya dari nilai yang ada di tahun kesekian kemudian ditarik ke sekarang. Kemudian yang kedua itu adalah konsep dari future value. Nah, kalau future value ya berarti nilai di tahun ke-0 ini ada nilai 100 dengan asumsi tingkat bunga 10%, berapa nilai pada tahun ke-3. Nah, inilah yang tadi bisa dipergunakan di dalam menghitung tabungan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya tabungan gitu yang sekarang aplikasi yang mudah ya, penerapan yang mudah itu di tabungan kita ada 100, kemudian pada tahun ketiga nilainya berapa? Gitu ya, tahun ketiga nilainya berapa? Nah, ini kita bisa pergunakan rumus yang tadi. Nah, jadi pada tahun pertama nilainya itu adalah 110. Dari mana 110? Ya, pada tahun ke-0 nilainya 100, kemudian pada tahun pertama dengan asumsi diinvestasikan dengan return sebesar 10%. Ya, sehingga pada tahun pertama dananya menjadi 100 plus 10% kali 100. Ya, jadi 110. Ya, jadi ada 110. Nah, ini adalah rumusnya ya. Future value adalah present value ditambah 1 plus I. Ya, 1 plus 10% atau 1,10%, 1,1. Ya, jadi 110. Kemudian pada tahun kedua, ya, nilainya berapa itu basicnya bukan lagi 100. Gitu ya. Nah, tetapi basicnya adalah 110. Ya, jadi 110 dikali 10%. Ya. Nah, di sini kan nilainya 110 kan. Di tahun ke-1 ini nilainya 110 dengan asumsi ke tahun berikutnya dengan tingkat bunga 10%, maka 110 plus 10%. Ya, sehingga nilainya menjadi ya 121 ya, bukan 120. Ya, karena 110 10%-nya adalah 11. Jadi 110 plus 11. Jadi 120 21. Ya, penerapan rumusnya ya present value ditambah 1 plus I pangkat 2. Ya. Nah, pada tahun ketiga base-nya bukan lagi 110, 100, 110, tapi adalah 121. Ya, 121 kali 10% adalah 12,1. Berarti pada tahun ketiga itu adalah 133,1. Rumusnya present value 1 plus I pangkat 3. Ya, nah, ini disebut juga dengan compound interest, ya, bunga majemuk. Ya, jadi kalau selama ini mungkin mengenal dengan istilah bunga majemuk atau bunga berbunga gitu ya maksudnya ya. Nah, ini kira-kira konsepnya karena seperti ini. Gitu. Jadi dasarnya dari eh, basic setelah ya ditambah dengan keuntungan dari periode sebelumnya. Gitu ya, keuntungan periode sebelumnya. Nah, itu menjadi dasar dari mendapatkan hasil di periode berikutnya.
gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan compound interest ya, atau bunga majemuk ya, atau dikenal di kita. Nah, sehingga ini rumusnya adalah future value adalah present value 1 plus I pangkat N. Ya, jadi tergantung periodenya kapan atau berapa lama. Gitu ya. Nah, ini adalah cara menghitung future value. Ya. Nah, kalau present value, ini ya, future value kan dari 100, angkanya ada di sini, ya, kemudian berapa pada tahun ketiga? Ini pertanyaannya begitu ya. Nah, bisa juga dibalik kan? Dibalik. Tahun ketiga itu adalah 100. Berapa pada tahun ke-0? Nah, ini berarti pertanyaannya berapa present value, PV. Ya, kalau ini FV. Ya, berapa future value. Nah, ini nanti dari rumusnya, nah ini rumusnya sama ya. Sama maksudnya PV dibagi dengan 1 plus 1 pangkat M. Gitu ya. Karena kan ditarik mundur ya, jadi dibalik. Gitu ya. Nah, ini yang present value. Gitu ya. Jadi ada 100, berapa nilai pada tahun ke-0? Ya, jadi dia dibagi. Ya, PV sama dengan FV dibagi dengan 1 plus 1 pangkat M. Ya, langsung aja kita pakai rumusnya. Gitu ya. Nah, ini adalah present konsep dari present value dan future value. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya atau bisa dipahami? Oke ya, jadi ini adalah yang pertama ya, present Mau value. nanya, Kak. Ya, silakan. Berarti nilainya nggak bakal ada yang minus ya? Atau ada juga? Maksudnya minusnya gimana? Maksudnya, eh, oh iya deh nggak ada. Oh iya, Ya, telepon Pak. ya nggak minus ya sebenarnya ya. Kalau tadi contoh minus itu nanti itu sebenarnya di konsep capital budgeting ya, nanti yang di pekan depan. Ya, nanti mungkin lebih ke nanti bisa dijelaskannya di situ. Yang ini sementara seperti itu gitu ya. Dia hanya akan berkurang aja. Apa kalau ke depan berarti dia akan nilainya pasti lebih kecil. Ini tadi berapa contoh? Nah, ini ya, contohnya kan dengan asumsi tingkat bunganya adalah 10%, berarti pada tahun ke-0 nilainya adalah 75. Nah, ini ya. Tahun ketiga. Jadi kalau maksudnya gini kan, kenapa nilai jadi kan kita balik ke definisi tadi gitu ya. Kenapa nilai sekarang lebih berharga dibandingkan eh, apa namanya yang akan datang, begitu ya. Nah, karena kalau kalau saya mau menerima 100 pada hari ini, sebenarnya eh, kan tadi pertanyaannya mau terima 100 sekarang atau terima 100 3 bulan lagi atau 3 tahun lagi, gitu ya. Nah, jelas beda karena kalau 3 tahun lagi dengan asumsi dananya diinvestasikan dengan tingkat bunga 10%, tahun ketiga itu angkanya menjadi 133,1. Jadi kalau misalnya Anda mau terima 100 sekarang atau 100 3 tahun lagi, ya gitu ya. Nah, jelas 100 sekarang. Tapi kalau misalnya sekarang terima 100 atau 3 tahun lagi terima 133,1, ya berarti kan sama aja, gitu ya. Mau terima sekarang atau terima yang akan datang sama saja, gitu ya. Jadi kalau perbandingannya harus setelah ada asumsi pendapatan dengan dengan mengukur tingkat bunga yang berlaku. Itu ya. Nah, itu adalah konsepnya dan logika dari perhitungannya. Gitu ya. Jadi bukan cuma konsep aja ya, logikanya dari mana logikanya? Karena ada faktor I tadi. Nah, I itu mengukur apa? Itu adalah mengukur ukuran hasil yang bakal kita peroleh kalau dana itu kita investasikan. Gitu ya. Nah, itu asumsi yang kita peroleh gitu. Walaupun dalam dunia nyata kan tidak mesti begitu, bisa jadi dananya tidak diinvestasikan kemana-mana, gitu ya. Kalau misalnya oh dananya disimpan di bawah bantal, gitu ya, itu kan berarti kan tidak divest. Tapi kan kita tidak itu bukan asumsi di dalam di dalam
kajian ini gitu ya. Dalam kajian ini kita asumsi bahwa dana itu nantinya bisa diinvestasikan atau bisa ini ya diputar gitu ya sehingga mendapatkan hasil. Nah, angka 1% dan ini kan tergantung dari kebijakan orang yang atau ekspektasi dari orang yang akan menginvestasikan. Nah, yang bisa diterima oleh banyak orang itu adalah menggunakan nilai pasar yang berlaku, I% itu, ya, tingkat bunga pasar yang berlaku, gitu ya. Nah, itu jadi kalau kira-kira begitu. Nah, jadi kalau kita penerapan dalam tabungan tadi udah jelas ya, yang ini tadi ya bertambah. Jadi saldo tabungan kita pada periode berikutnya itu kira-kira ngitungnya seperti ini. Gitu ya. Makanya kalau misalnya ada eh, ada tabungan dengan saldo harian gitu ya, ada saldo bulanan. Kalau dulu waktu saya masih sekolah SD itu ada tabungan di pos ya, kantor pos itu. Nah, itu perhitungan perhitungan basicnya gitu ya, itu adalah dari saldo yang terendah pada bulan tersebut gitu ya. Nah, ini saya juga masih ingat gitu ya. Jadi saldo dari jumlah terendah. Tapi kalau kalau sekarang perbankan sekarang itu menggunakan dari saldo rata-rata. Gitu ya. Nah, ini adalah persaingan ya. Kalau dulu mungkin kantor pos dan giro nggak punya saingan, saingannya kantor pos, terus bank apa itu? Ya banknya pemerintah ya BPD atau apa gitu ya. Nah, itu kan juga ditaruhnya di situ. Nggak ada saingan swastanya nggak banyak. Kalau sekarang swasta bersaing, dia harus menggunakan saldo rata-rata, nanti ada yang saldo harian. Nah, itu adalah intinya basic untuk menghitung tingkat bunga itu. Gitu ya. Nanti bunganya dikali berapa. Apakah mungkin berkembang harian? Gitu ya. Mungkin enggak ya, bulanan ya biasanya ya. Harian mungkin terlalu tinggi nanti ya. Bisa jebol banknya gitu ya. Oke ya, jadi ini penerapan di tabungan. Ya. Nah, kemudian eh, nah ini tadi yang present value gitu ya. Nah, present value. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah eh, anuitas ya. Nah, ini anuitas ya. Nah, anuitas itu berarti ada cash inflow dari tahun ke tahun itu yang jumlahnya sama, gitu ya. Nah, jumlahnya sama. Ini kan tadi terbagi dua ya, ada yang ordinary, ada yang annuity. Gitu ya. Jadi misalnya eh, kalau kita investasi hari ini, penghasilannya baru diterima bulan depan, gitu ya. Tapi ada juga yang langsung diterima pada bulan yang bersangkutan. Ya, misalnya gini, mungkin kalau ada yang pernah pengalaman pembiayaan dari bank, mungkin ada yang pernah pengalaman nggak? Ya, kalau belum ya. Jadi misalnya eh, saya membutuhkan pembiayaan dari bank, misalnya 10 juta, gitu ya, 10 juta selama misalnya sekian periode gitu ya, katakanlah 10 tahun, gitu ya, yang dari bank 10 tahun, gitu ya. Nah, setiap tahun saya harus membayar cicilan, misalnya 10 juta berarti 1.200.000 misalnya. Ya, membayar cicilan 1.200.000. Nah, cicilan itu dimulainya kapan? Ya, dimulainya hari ini atau dimulainya setelah melampaui tahun pertama. Nah, itu ya, itu ordinary annuity dan annuity due. Gitu ya. Jadi bisa saja saya pembiayaan hari ini sebesar 10 juta, tapi hari ini langsung bayar cicilan 1,2 gitu ya. Atau dalam posisi terbalik berarti saya akan terima hari ini. Ya, posisi terbalik gitu ya. Nah, ini adalah sehingga di sini nanti periodenya akan berkurang satu gitu ya untuk yang PMT-nya ya. PMT-nya eh, di periode ke-0. Ya, tapi kalau misalnya pembayarannya di periode berikutnya, ya berarti ini masuk ke ordinary annuity. Oke ya, nah ini nanti ada perbedaan. Nah, anuitas intinya nanti jumlah penerimaan atau jumlah pembayarannya adalah dalam jumlah yang sama setiap tahun. Sama seperti kita cicilan di perbankan. Ya, kan cicilan itu
Ya, di lembaga keuangan kan tadi ya 1.200.000 setiap bulan kita bayar. Ya, 1.200.000 setiap bulan kita bayar, melakukan pembayaran. Nah, itu jumlahnya sama. Gitu ya. Nah, ini nanti nah itu kan bisa dihitung ke tahun ke nolnya berapa. Gitu ya, sama modelnya dengan seperti itu gitu ya. Cuma nanti tentu dengan rumus yang sedikit berbeda, tapi konsepnya sama. Ya, konsepnya ini ditarik ke depan atau ditarik ke belakang gitu ya, atau dimaju gitu ya. Oke ya. Nah, ini nah, kemudian tadi juga ada penjelasan apa amortisasi ya. Nah, amortisasi apa itu? Amortisasi loan ya. Nah, ini sebenarnya jadi nanti ketika kita bicara cicilannya 1.200.000 per bulan atau per tahun gitu ya. Nah, itu kan setiap tahun ya, selama 10 tahun. Gitu ya, misalnya selama 10 tahun. Nah, itu sebenarnya 1.200.000 itu kan mengandung pokok pembiayaan ya atau pokok pinjaman ya kalau di bank konvensional plus bunga atau plus margin atau kalau di syariah ya atau plus bagi hasil atau plus margin kalau di syariah. Oke ya. Nah, tapi apakah bunga pokok dan bunganya setiap tahun sama? Ya, karena kita cicilannya 1.200.000 setiap bulan, setiap periode, maka berarti membayar pokoknya 1 juta, membayar bunganya 200. Pada periode kedua, pokoknya 10 juta, bunganya 200. Dan begitu seterusnya. Apakah demikian? Gitu ya. Nah, jadi itu tidak seperti itu gitu ya. Pokok dan bunganya itu tidak demikian menghitungnya gitu. Nah, tetapi itu menggunakan amortisasi loan tadi. Ya, jadi ada amortisasi. Jadi misalnya gini, eh, misalnya gini, kalau tadi pinjamannya 10 juta ya, dengan sebentar ini terakhir ya, dengan 10% gitu ya. Nah, maka pada tahun tahun pertama bunganya berapa? Tahun pertama bunganya adalah 10% dikali 10 juta. Sama dengan 1 juta. 1 juta. Oke ya. Nah, kalau cicilannya sama dengan 1.200.000, gitu, maka sebenarnya bunganya adalah bagian dari 1.200.000 yang dibayar itu bunganya adalah 120. ini salah sebentar ya. Cicilannya tadi berapa? Cicilannya 1.200.000. Oh ya, maaf. Berarti kan bunganya adalah 1 juta ya. Jadi dari cicilan ini kan bunganya 1 juta. Ini terlalu kecil nih berarti angka. Karena ini 2 juta. Nah, oke lah nggak apa-apa nih 1 juta gitu ya. Nah, kalau sekarang cicilan kita itu adalah 1.200.000, berarti untuk bunganya saja itu membayar sebesar 1 juta. Gitu ya, bunganya aja 1 juta pada tahun pertama, ya. Kemudian pokok pinjamannya yang dibayar adalah 1.200.000 dikurang bunga 1 juta. Gitu ya, jadi sama dengan 200. Gitu ya. Jadi pada tahun pertama, pada periode ke-1 ya katakanlah tahun pertama gitu ya. Tahun ke-1 gitu ya. Nah, pada tahun ke-1 itu berarti eh, pokok pinjaman kita gitu ya. Kita udah bayar 1.200.000, tetapi kalau ditanya berapa utang Anda ke bank, ya, sisa utang bank ya sama dengan
10 berapa? 10 juta 9.800.000 kurang dikurang 200. 200. Gitu ya. Jadi 9.800.000. Gitu ya. Ya, sampai sini bisa diikutin. Gitu ya. Jadi tahun pertama itu kita bayarnya 1 juta, cicilan 1.200.000, tapi sebetulnya 1.200.000 itu bunganya adalah 1 juta. Pokoknya hanya 200.000. Sehingga sisa utang kita pada tahun pertama itu adalah 9.800.000. Oke ya, sampai sini ya bisa diikuti. Terus pada tahun kedua, ya, tahun kedua siapa yang ini? Suaranya siapa yang di ini? Ya, pada tahun kedua pokoknya berapa? 9.800.000, bunganya 10%, sama dengan berapa? 900. 980.000. Cicilan berapa? 1.200.000. 1.200.000. Berarti bunganya, bagian dari sini bunganya adalah 980. 980. Nah, sehingga pokok yang dibayar adalah 1.200.000 kurang bunga 980 dengan 200. 220. Jadi pada tahun kedua kita membayar kalau tahun pertama membayar bunga 1 juta ya, dan pokoknya 200.000, maka pada tahun kedua kita membayar bunga 980.000 dan membayar pokoknya adalah 220. Gitu ya. Jadi nanti akan bunganya turun, pokoknya naik. Gitu ya. Bunganya turun, pokoknya naik. Gitu. Kenapa? Karena ini dihitung dari sisa. Gitu ya, dihitung dari sisa. Oke ya. Nah, ini angka ini ada ya di dalam perhitungan perbankan. Ini namanya angka yang perhitungan dengan menggunakan itu ya, metode anuitas itu. Ya, jadi sebenarnya begini, kalau kita mau menghitung satu persatu ini sebenarnya cara menghitungnya begini. Cuma dengan metode anuitas kemudian disamakan jumlah ininya ya, jumlah pembayarannya. Ya, PMT-nya ya, pembayaran periodenya ini menjadi sama. Oke ya, itu ya. Nah, seterusnya ya nanti di tahun ketiga, gitu ya. Di tahun ketiga ya berarti sisa berapa nih? 980 dikurangi 220 ya pokoknya ya. Nah, jadi sekian terus cara menghitungnya kira-kira seperti ini. Itu ya. Nah, ini adalah metode di dalam pengertian ya di dalam metode anuitas, dan sehingga nanti ini kalau yang di akunting ya, nah, di akuntansi nanti berapa bunga yang harus atau beban margin ya, kalau misalnya ini berupa margin, berapa beban margin yang harus dibukukan, berapa pengurangan utang yang dibukukan di akuntansi. Nah, ini membaginya seperti ini. Gitu ya, memisahkannya seperti ini. Berarti pada tahun pertama ada beban bunga 1 juta, pokoknya pada tahun pertama akan berkurang, sisa utang banknya 9.800.000. Gitu ya, makanya dengan sistem anuitas ini, tahu saya ini diterapkan baik di perbankan konvensional ya, jelas, tapi di perbankan syariah juga kadang diterapkan. Gitu ya, walaupun saya juga ada pengalaman itu ini hanya untuk cara menghitung ya berapa total karena kan nanti ini total yang dibayarkan gitu ya, total yang dibayarkan ya, ini menjadi berapa ya, total yang dibayarkan menjadi 10 kali 1.200.000 ya, menjadi ya, 12 juta ya. Gitu kan? Ini kan total yang dibayarkan menjadi 12 juta.
Nah, kalau kita menggunakan dengan perhitungan murabahah kan angka 12 juta inilah kemudian dijadikan utang kan, utang piutang. Nah, tetapi nanti dari sisi pencatatan kan akan terpisah seperti ini juga. Walaupun nanti bisa fleksibel ya angka cicilannya ya kalau ini sudah jadi utang kan mau diatur tahun pertama bayarnya berapa, tahun kedua bayarnya berapa kan bisa. Ya. Nah, sebenarnya di metode di keuangan konvensional juga bisa gitu ya dengan cara seperti itu. Cuma nanti dia akan berpengaruh terhadap ininya akan bergeser ya jumlah pembayarannya akan bergeser karena kenapa? Karena dia ada faktor bunga yang bergerak. Kalau kita kan kalau di syariah kan ini sudah nggak bergerak di angka 12 juta ini. Tapi kalau di perbankan konvensional ya kalau misalnya saya cicilan pertama seperti misalnya ada grace period gitu ya. Grace period makanya saya cicilan pertama nggak mungkin kuat 1.200.000 saya mau bayar 500 doang. 500 dulu. 500 baru nanti sisanya. Nah, itu kan tentu akan berpengaruh terhadap cara menghitung bunga yang seperti ini. Nah, sehingga total angkanya nanti akan bergerak. Ya, tidak mungkin 12, pasti akan lebih besar. Gitu ya. Nah, ini jadi tapi kalau di syariah kan ini sudah fix ya, langsung akadnya dengan angka 12 juta nanti cicilannya bisa diatur. Oke ya. Nah, ini adalah konsep yang kita dapatkan di dalam materi ini ya. Jadi future value tadi sudah, present value, kemudian anuitas, ya tingkat pengembalian ini itu tadi ya persentase, kemudian amortisasi ini tadi diterapkan di sini, gitu ya. Nah kemudian yang terakhir ini adalah kode ya apa namanya. Jadi seperti ini nih kalau kita menggunakan alat bantu kalkulator misalnya ya, nah kalkulator financial ya, financial kalkulator atau nanti ada tabel bunga ya. Nanti saya akan kirimkan juga tabel bunga. Nah kalau yang tadi yang present value ya ada future value gitu ya. Kemudian nanti kalau yang anuitas gitu ya, jadi tabel bunganya nanti present value interest factor, future value interest factor. Kemudian kalau yang model anuitas ini yang pembayarannya PMT-nya sama setiap periode ya nanti kode tabel bunganya adalah future value anuitas interest factor. Present value anuitas interest factor. Gitu ya. Jadi nanti ada A. Coba saya share ini ya. Nah ini ya, jadi misalnya future value interest factor, ya, jadi nanti kita tinggal lihat aja periodenya kapan, tingkat bunganya berapa. Ya, jadi kalau tadi misalnya 10 juta, ya kemudian flow future kan berarti ke depan ya, nilai ke depannya berapa. Berarti kalau tingkat bunganya 10%, periodenya 10 tahun, berarti 2,594 itu dikali 10 juta. Berarti itulah nilai 10 periode ke depan. Gitu ya. Ya kalau present value ya nanti tabelnya seperti ini juga ya sama. Ya cuman ini ada kodenya. Kemudian kalau yang future yang anuitas nah ini ya future value interest factor anuitas ya atau present value anuitas interest factor ya sengaja ya. Nah ini berarti nanti
dalam setiap periode itu ada jumlah penerimaan atau pembayaran yang sama. Ya, makanya ini kalau 10% dengan tingkat 10% karena setiap tahun ada jumlah yang sama sebesar 10 juta misalnya, nah pengalinya adalah menjadi 15,935. Bandingkan dengan tadi, ya pengalinya hanya berapa tadi pengalinya? Tadi kan cuma 2,594. Ya, sekarang pengalinya 15,935. Kenapa? Karena setiap tahun ada pembayaran sebesar 10 juta. Oke ya, itu untuk materi time value of money. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Sudah. Iya Pak, insya Allah cukup. Baik ya, jadi kita cukupkan saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada kelompok 6 ya. Terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah mempresentasikan materi pada pagi hari ini. Ya, aplaus juga ya, aplaus untuk kelompok 6 ya. Baik, jadi saya cukupkan saja ya untuk perkuliahan. Ya, kita cukupkan untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini.